Direktur kami pecat, tersangka, berkarir sudah puluhan tahun. Ada yang mengatakan tega. Tapi lebih baik kita bina 5 orang ini di penjara daripada mengorbankan 280 juta orang yang butuh pangan. Kemudian petani 160 juta, petani padi ada 100 juta yang kita jaga. Biaya perbaikan gedung, biaya seremoni, biaya gunting pita, biaya rapat, biaya cipika-cipiki. Nih, hilangkan. Berikan kepada petani, belikan pupuk, belikan peralatan, alsintan dan benih. Ini pupuk dulu harus 12 menteri mengetahui, baru bisa disalurkan. Kemudian 38 gubernur, kemudian 500 bupati dan wali kota, 145 regulasi yang mengikat. Hari ini impres turun dari keputusan Menteri Pertanian langsung ke produsen pupuk Indonesia, ke petani. Yang pertama adalah ini gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya. Komitmen untuk membangun sektor pertanian, khususnya pangan, karena ini vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Ya. Itu disampaikan Presiden pertama tanggal 27 April 1952 pada saat peletakan batu pertama Bogor, IPB. Dikatakan mati hidupnya suatu bangsa itu ditentukan oleh pangan. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Sehingga Bapak Presiden sekarang luar biasa berpihak pada sektor pertanian. Karena masalah pangan vital. Dan kita tahu masalah pangan bukan Indonesia, tapi dunia sekarang saat ini. Ada saudara kita 725 juta kekurangan gizi dan bermasalah dengan pangan. Ada 54 negara di dunia. Negara tetangga kita lihat Malaysia, impornya kalau tidak salah 60%, Filipina dan seterusnya. Kita juga 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton, nilainya 80, 90, 100 triliun. Alhamdulillah kemungkinan ini tahun kemungkinan besar. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, ada perubahan iklim yang tiba-tiba mendadak. Insya Allah kita aman. Stok kita tertinggi selama 57 tahun. Itu sejak 69 sampai hari ini. Seumur saya tertinggi selama 57 tahun. Yang terpenting ada lagi yang bertanya, itu ada stok di akhir tahun itu 1,7 juta. Iya benar. Tapi terkadang 2 juta stok di akhir tahun, 1,7 kalau tidak salah ke atas itu 15 kali, 15 tahun. Tetapi tidak pernah mencapai 3 juta ton, 3,2 juta ton. Sekarang stok 1,7 di akhir tahun. Alhamdulillah 5 bulan kita bisa menyerap beras dalam negeri petani kita itu 2,4 juta sampai hari ini. Dan dulunya 1 juta 5 tahun. 1 juta 1 tahun selama 5 tahun terakhir. Maksimal 1 juta ton. Ini baru 5 bulan sudah menyerap 2,4 juta ton, 2 kali lipat. Ini adalah bukan capaian kami saja, Kementerian Pertanian. Ini atas gagasan Bapak Presiden, instruksi Bapak Presiden, kita kolaborasi semua pihak. TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, BUMN, perdagangan, Menko Pangan, Perindustrian, Menko Ekonomi, semua pihak. Bupati, Gubernur, Bupati, PPL, Babinsa, semua pihak yang terkait. Ini adalah hasil karya anak bangsa, bukan hasil karya Kementerian Pertanian saja, apalagi Menteri Pertanian. Kami hanya bagian kecil dari capaian ini. Perintah Bapak Presiden, gagasan besar, kemudian kita menerjemahkan. Kita memperbaiki regulasi yang ada. Ada 4 impres yang berhubungan langsung petani, 1 pupuk. Pupuk saja dulu. Ini pupuk dulu harus 12 menteri mengetahui. Baru bisa disalurkan. Kemudian 38 gubernur. Kemudian 500 bupati dan wali kota. 145 regulasi yang mengikat. Hari ini impres turun dari keputusan Menteri Pertanian langsung ke produsen pupuk Indonesia, ke petani. Ini mengangkat produksi, berkontribusi meningkatkan produksi. Yang kedua, irigasi. Irigasi ini menarik, impres irigasi.
Dulu itu primer tanggung jawab pusat, sekunder dan tersier tanggung jawab kabupaten dan provinsi. Lah, kalau kabupaten tidak punya uang, sekunder diselesaikan provinsi, primer diselesaikan pusat, tidak berfungsi kan? Sebaliknya, kabupaten punya dana, kemudian provinsi tidak punya, pusat punya, tidak berfungsi kan? Irigasi itu. Akhirnya persoalan tidak bisa selesai. Tetapi dengan kita, Bapak Presiden mengeluarkan impres, tersier, primer, sekunder bisa dikerjakan bupati, gubernur, dan pusat. Sederhana. Ini sudah 2 regulasi yang membantu petani, dan itu ada 2 juta hektar kita akan selesaikan. Berikutnya, kita refocusing anggaran, efisiensi, efisiensi produktif. Contoh, kami refocusing anggaran 1,7 triliun. Biaya perbaikan gedung, biaya seremoni, biaya gunting pita, biaya rapat, biaya cipika-cipiki. Ini hilangkan, berikan kepada petani, belikan pupuk, belikan peralatan alsintan dan benih, bibit unggul. Ini semua meningkatkan produksi. Berikutnya, penindakan mafia pupuk yang merugikan petani. Itu ada 27. Tersangka sekarang sudah dengan minyak, minyak dan seterusnya. Itu sudah 20. Internal, direktur kami sudah tanda tangan, kami pecat. Direktur kami pecat, tersangka, berkarir sudah puluhan tahun. Ada yang mengatakan tega. Tapi lebih baik kita bina 5 orang ini di penjara daripada mengorbankan 280 juta orang yang butuh pangan, kemudian petani 160 juta, petani padi ada 100 juta yang kita jaga. Jadi kita tinggal pilih orang hanya 20 orang, 30 orang yang mengorbankan rakyat Indonesia, atau pilih yang 200 juta. Nah, penegakan hukum itu jelas perintah Bapak Presiden. Berantas korupsi, siapa? Berantas mafia, siapa? Kami sudah 8 bulan yang kami kirim ke penegak hukum, 52 perusahaan, tersangka sudah 20. Ini ada tadi Satgas Pangan memberikan laporan. Nah, kemudian apa kita lakukan? Ada El Nino, menghadapi El Nino segala macam. Ini kondisi ketidakpastian tinggi. Kita pompanisasi, kita benih unggul yang bisa tahan kekeringan. Kemudian opla, yang dikatakan opla adalah tanam 1 kali jadi 2 kali, 3 kali. Cetak sawah. Dan seterusnya. Jadi ini harus sistematis, mulai dari kebijakan. Ingat, kebijakan bermasalah jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan penjahat sekalipun. Jadi, contoh tadi pupuk. Bayangkan karena kebijakannya, ini berbelit-belit yang rugi petani. Tahu ruginya petani? 1 minggu terlambat, itu kerugiannya 1 ton. Produksinya per hektar. Kita pernah kalkulasi seluruh Indonesia 1 kali musim tanam, kalau pupuk selalu terlambat, itu 40 triliun kerugian petani.